Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi bersama Pak Basri. Di video pembelajaran kali ini Pak Basri akan mengajarkan materi PKN yang ada di tema 3 atau di 1C. Dan Pak Guru akan mengajarkan materi yang ada di subtema 3 dan subtema 4. Nanti Pak Guru akan tampilkan halamannya. Silakan anak-anakku lihat di bukunya masing-masing tentang materi yang Pak Guru ajarkan hari ini. Untuk materinya sendiri itu kita akan belajar tentang kegiatan atau kebiasaan apa saja yang baik untuk dilakukan di rumah. Jadi setelah kita pelajari ini, anak-anakku Pak Guru harapkan bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan baik atau kegiatan yang baik di rumahnya masing-masing. Seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, jadi hari ini kita sudah masuk di tema 3 ya, lanjutan yang kemarin juga sebenarnya. Dan di video pembelajaran ini Pak Guru akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan yang ada di subtema 3 dan subtema 4. Tema 3 ini judulnya adalah kegiatanku. Dan materi kita hari ini itu tentang kebiasaan baik di rumah atau kegiatan yang baik di rumah. Anak-anakku bisa melihat nanti di bukunya itu ada di halaman 58, 66, 86, 95, dan 108. Di situ sudah ada materinya. Baik, Pak Guru lanjut ke pembahasan tentang materinya. Contoh kegiatan baik yang sesuai dengan aturan di rumah. Yang pertama itu ada menemani adik bermain. Kemudian ada menyambut ayah pulang dari kerja dan membersihkan tubuh sepulang bermain. Jadi ini hanya sebagian kecil saja contoh kegiatan baik yang bisa kita lakukan di rumah. Masih banyak lagi contohnya. Nanti anak-anakku nonton video pembelajaran ini supaya lebih banyak lagi yang diketahui tentang kegiatan atau kebiasaan baik yang biasa kita lakukan di rumah dan sesuai dengan aturan di rumah. Oke, selanjutnya kegiatan baik pada sore hari misalnya ya. Itu contohnya yang pertama itu belajar kelompok. Kemudian berolahraga, olahraga sore ya. Kemudian berkumpul bersama keluarga, ini yang paling penting. Dan bermain bersama adik ya, harus hidup rukun, tidak boleh bertengkar atau tidak boleh merebut mainan adik dan lain sebagainya. Kemudian belajar kelompok ya, karena kita lagi di masa pandemi, jadi untuk belajar kelompok itu masih sulit untuk dilakukan kecuali mungkin melalui online. Tapi anak-anakku bisa lakukan ini dengan belajar bersama adik atau kakaknya atau bahkan dengan orang tuanya di rumah ya. Selanjutnya, contoh kegiatan baik pada malam hari. Di sini yang pertama mencuci kaki sebelum tidur. Ya, ini Pak Guru sudah jelaskan juga di materi-materi sebelumnya. Selanjutnya ada menggosok gigi sebelum tidur. Nah, ini yang harus diingat ya, biar giginya anak-anakku semua itu tetap bersih dan sehat. Selanjutnya, tidak tidur larut malam. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Kalau misalnya sudah tidak ada lagi kegiatan yang perlu untuk dilakukan di malam hari, maka sebaiknya anak-anakku itu tidur cepat ya, biar besok paginya itu bisa bangun tepat waktu atau tidak terlambat ya. Selanjutnya ada berdoa sebelum tidur. Nah, berdoa sebelum tidur ini kita lakukan supaya
tidur kita bernilai ibadah, kemudian kita dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mimpi buruk dan lain sebagainya ya. Nah, Ibu Guru Yanti juga sudah memberikan doa sebelum tidur. Jadi anak-anakku semua bisa mempraktekannya sebelum tidur, itu harus berdoa terlebih dahulu ya. Oke. Selanjutnya, coba kita perhatikan lagi. Di sini ada membantu ibu menyiapkan makan malam. Nah, ini juga bisa anak-anakku terapkan di rumah untuk membantu ibu ya. Selanjutnya, makan malam bersama keluarga. Nah, ini adalah momen-momen yang paling dinantikan oleh setiap anggota keluarga ya. Karena di sini bisa kita mempererat hubungan antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Oke. Selanjutnya lagi mengerjakan PR. Ini juga walaupun anak-anakku masih kelas 1, tapi harus dibiasakan sejak dini ya, mulai dari sekarang itu harus membiasakan diri supaya mengerjakan PR itu dengan tepat waktu. Supaya nanti kalau sudah besar, anak-anakku sudah jadi anak yang disiplin dan mandiri ya. Kalau misalnya orang tuanya sibuk, okelah, tidak apa-apa, nanti tunggu waktu orang tuanya sempat untuk mendampingi. Tapi kalau misalnya anak-anakku sudah bisa mengerjakan sendiri ya, tanpa ada pendampingan, itu lebih mantap lagi ya. Oke, selanjutnya menyiapkan buku pelajaran untuk besok ya. Nah, ini berlaku kalau misalnya kita sudah mulai datang ke sekolah, jadi malamnya itu kita sudah siapkan buku pelajaran apa saja yang akan kita bawa ke sekolah besoknya. Jangan nanti pada hari berangkat ke sekolah baru disiapkan ya. Nah, itu tidak baik. Oke. Selanjutnya di sini ada dialog. Coba anak-anakku lihat di halaman 109 ya. Ini adalah dialog atau percakapan antara ibu dengan Nina ya. Nina, apakah kamu masih belajar, Nak? Nina menjawab, masih, Bu. Sebentar lagi Nina selesai. Ibu, ayo segera tidur agar Nina bisa bangun pagi besok. Nina, baik, Bu. Nina gosok gigi dulu ya, Bu. Kemudian ibu menjawab, ya, menggosok gigi akan membersihkan sisa makanan dan mencegah gigi berlubang. Nina menjawab, iya, Bu. Ibu lagi menjawab, jangan lupa mematikan lampu, Nina. Lampu dimatikan agar kamu bisa tidur nyenyak. Selain itu, kita juga bisa menghemat listrik. Nina menjawab, baik, Bu. Oke, sekarang kita mau identifikasi, kita mau cek kira-kira kebiasaan baik apa yang dilakukan oleh Nina melalui percakapan ini ya. Oke, coba kita lihat. Yang pertama, Nina itu apa? Mengerjakan tugas ya. Dalam hal ini dia belajar di rumah, rajin belajar di rumah. Itu adalah kebiasaan Nina yang baik yang mesti kita contoh. Kemudian yang kedua, kebiasaan Nina itu adalah tidur tepat waktu. Setelah Nina belajar, Nina langsung tidur. Itu. Kebiasaan yang ketiga di sini sudah dijelaskan juga ya, disebutkan menggosok gigi. Dia menggosok gigi sebelum tidur ya. Dan apalagi? Ayo, mematikan lampu saat Nina mau tidur ya. Tapi ini tergantung dari kebiasaan kita saja, karena ada juga beberapa orang yang kalau tidur itu harus menyala lampunya ya. Jadi tidak apa-apa. Manfaatnya kalau kita mematikan lampu pada saat tidur misalnya, biasanya tidur jadi lebih nyenyak ya. Tuh, kemudian bisa menghemat listrik. Oke. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini. Sebelum Pak Guru tutup video pembelajaran ini,
Pak Guru ingin menugaskan ke anak-anakku semua, silahkan anak-anakku menuliskan 5 contoh kebiasaan atau kegiatan baik yang anak-anakku sudah lakukan di rumahnya masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai, silahkan dikirimkan ke Pak Guru melalui WA, ya, minta bantu sama orang tuanya untuk dikirimkan ke WA-nya Pak Guru. Pak Guru minta maaf atas segala kekurangan yang ada dalam video pembelajaran hari ini. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.